Prof. Burhan, menanggapi dari apa yang disampaikan Mas Arya Bima ini seperti apa? Artinya apa yang dimajukan oleh Pak Jokowi ini belum tentu nggak didukung sama PDIP dan begitu juga sebaliknya. Anda melihatnya seperti apa, Prof? Ya, lagi-lagi siapapun pengen menang, itu sesuatu hal yang normal. Politisi atau partai politik dimanapun itu pengen ikut rombongan pemenang. Sesuatu hal yang wajar. Nah, pertanyaannya siapa yang potensial menang? Nah, kalau misalnya ada satu nama calon kepala daerah yang terlalu jauh untuk dikejar, kemungkinan besar siapapun itu akan merapat ke sana. Apakah masing-masing punya kepentingan yang sama terkait dengan si calon ataukah punya kepentingan yang berbenturan, tetapi setidaknya mereka dipertemukan oleh kepentingan jangka pendek, yaitu teori bandwagon tadi, ikut bagian dari yang menang. Jadi saya setuju dalam beberapa kasus bisa jadi Pak Jokowi atau PDI Perjuangan bertemu kepentingannya. Misalnya ya di Bali gitu ya. Di Bali itu kan kandangnya PDI Perjuangan, dan sejauh ini nama yang kuat top 2 itu nama-nama dari kader PDI Perjuangan. Ya. Nah, bisa saja Pak Jokowi punya preferensi ke kader selain dari PDI Perjuangan di Bali ya. Tetapi kalau ternyata secara elektoral kader PDI Perjuangan tadi yang paling potensial menang, ya saya menduga Pak Jokowi sedikit banyak juga harus berkompromi dengan realitas politik itu, tanpa harus mengoreksi preferensi personalnya. Ya. Nah itu ya, jadi poin saya tidak serta-merta harus dibenturkan. Meskipun lagi-lagi dalam beberapa kasus bisa jadi nama-nama yang dimunculkan itu bukan nama-nama yang menjadi bagian dari tanda kutip ya kolamnya Pak Jokowi. Contoh misalnya di Jakarta. Di Jakarta ada 2 nama yang elektabilitasnya cukup lumayan. Satu Anies, 2 adalah Ridwan Kamil. Nah Ridwan Kamil itu berada dalam pusaran istana. Nah tetapi Ridwan Kamil bukan satu-satunya calon yang potensial menang. Ada Anies Baswedan. Nah tentu PDI Perjuangan punya kepentingan subjektif agar kadernya yang menjadi calon gubernur. Tetapi kalau sampai waktu tiba di mana kader PDI Perjuangan tidak cukup kompetitif, maka pilihan yang tersedia untuk bisa menang tinggal antara Anies ataukah Ridwan Kamil. Menurut saya gitu ya. Karena Ridwan Kamil terlalu dekat dengan kekuasaan, sangat mungkin PDI Perjuangan melirik Anies. Kalau pilihan yang tersedia tinggal 2 nama. Gitu. Prof. Burhan, singkat ya sebelum kita ke Bang Panel. Prof. Burhan tadi kan sempat menyampaikan ya bahwa preferensi politik dari Pak Jokowi di Pilkada ini tidak akan disampaikan secara terbuka. Itu kenapa? Apakah mengingat akan berakhirnya masa jabatan dari Pak Jokowi nanti Oktober sehingga butuh kebutuhan untuk soft landing atau seperti apa, Prof. Burhan? Singkat. Ya, selain itu Gina, selain bahwa Pak Jokowi akan menghabiskan masa jabatannya dalam beberapa bulan ke depan, dan umumnya politisi yang akan berakhir masa jabatannya itu ingin soft landing, tidak ingin menambah musuh. Jadi saat yang sama tentu ada aturan main di mana pejabat yang sedang berkuasa itu dilarang untuk menunjukkan preferensi dan dukungan secara terbuka karena ada aturan mainnya. Tetapi yang paling utama adalah Pak Jokowi tentu tidak ingin menyampaikan secara terbuka calon yang diusung, sementara calon yang mungkin mendekati preferensi personal beliau itu secara elektoral tidak kompetitif. Itu kan sama saja membuat malu presiden. Pasti presiden pengen menjadi bagian dari calon yang potensial menang. Jadi kalaupun toh misalnya presiden punya preferensi terhadap seseorang, tetapi preferensi itu tidak akan ditampakkan secara terbuka. Karena menurut saya justru akan menjadi bumerang kalau misalnya calon yang bersangkutan tumbang di pilkada. Baik. Tetapi lagi-lagi, bisa saja preferensi itu diturunkan, misalnya melalui proksi beliau, salah satunya melalui projo misalnya, tanpa harus Presiden Jokowi mengumumkan dukungannya secara terbuka. Baik, Bang Panel, terakhir, ketika cara kerja dari projo sendiri terhadap partai politik ini seperti apa? Itu yang ingin kami juga ketahui gitu. Ya yang pasti saya ulangi ya, kata kuncinya keberlanjutan. Baik. Keberlanjutan kepemimpinan dan pembangunan baik di pusat maupun di daerah. Dan saya pikir Projo dan Pak Jokowi punya kesamaan dalam memahami kata kunci keberlanjutan tadi, gitu ya.
Dan mengenai calon-calon yang akan didukung juga pasti kita akan silaturahmi dan komunikasikan terutama ke partai-partai Koalisi Indonesia Maju gitu. Nah, yang kedua yang juga penting dilihat ya bahwa survei-survei kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Pak Jokowi di akhir masa jabatan ini juga anomali cukup tinggi gitu. Jadi saya pikir ini juga dapat memberikan insentif khusus bagi calon-calon yang akan kita dukung. Oke. Nah, yang terakhir ya, Projo sendiri kan bukan partai politik ya. Kita tidak bisa tiket ke calon kepala daerah. Jadi dalam pilkada serentak Projo akan bertindak sebagai lampu sen lah bagi rakyat tentukan pilihannya. Seperti itu. Oke, sebenarnya kita ingin tanyakan ya nama-nama yang masuk bursa yang didukung oleh Projo, tapi sayang sekali waktunya terbatas. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Bang Panel, kemudian Mas Arya dan juga Prof Burhan atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Gardu Petang. Sehat selalu. Gina, Mas Arya, Bang Panel, Aditya. Ya, baik. Oke, baik. Ada yang menarik yang bisa kita dalami, tapi kita ke Prof Burhan dulu deh. Prof Burhan, tadi kan Mas Arya sempat menyampaikan ya, preferensi politik Pak Jokowi itu akan beririsan dengan sejumlah partai politik. Nah, sejumlah partai politik ini partai politik mana saja, termasuk dengan PDI Perjuangan atau enggak? Iya, poin dari Mas Arya Bima adalah Pak Jokowi akan sangat teliti dan mengamati proses elektoral, terutama siapa calon-calon yang mendapatkan pilihan di mata publik. Jadi Pak Jokowi tidak mengabaikan survei opini publik. Jadi dalam memberikan dukungan, Pak Jokowi itu akan melihat dengan seksama mana yang mendapatkan dukungan secara positif dari masyarakat. Apakah nama tersebut berasal dari partai politik atau tidak? Nah, itu yang nanti akan dilihat secara sesama. Tentu Pak Jokowi sangat mempertimbangkan ya, misalnya preferensi personal dia. Ada banyak nama yang muncul, tetapi pasti Pak Jokowi punya preferensi personal. Tetapi preferensi personal terhadap satu tokoh di suatu wilayah itu kan tidak serta-merta mendapatkan dukungan publik. Jadi efek Pak Jokowi itu tidak serta-merta akan positif kepada semuanya, tergantung siapa tokoh yang dimaksud. Kalau misalnya tokoh tersebut ternyata tidak cukup kuat ya di mata warga di suatu wilayah, saya kira Pak Jokowi secara realistis juga akan hati-hati untuk menyampaikan dukungan secara terbuka. Baik, kita masih akan melanjutkan pembahasan ini mengenai jagoan Jokowi di Pilkada Serentak. Usai jeda, tetaplah bersama kami. Baik, kita menuju ke Mas Panel Barus. Pak Jokowi ini kan mempunyai beberapa jagoan pada Pilkada Serentak ini. Lalu seperti apa sih sebetulnya mekanisme dari mesin kerjanya Projo ini seperti apa untuk memenangkan jagoan yang nantinya dipilih oleh Pak Jokowi? Silakan Mas Panel. Ya, yang pasti Pilkada Serentak ini kan cukup banyak, 545 wilayah. Tapi kita punya skala prioritas di provinsi, kota, dan kabupaten yang cukup strategis. Kita punya prioritas itu. Nah, kami pasti akan menggali, berkomunikasi yang dalam dengan para calon. Terlebih dahulu kita pastikan bahwa calon-calon yang kita dukung ini sejalan dengan pemerintahan terpilih Prabowo Gibran. Karena itu penting, dan itu jadi syarat buat kami. Yang kedua, nanti di Despilkada tentu akan memberikan arahan dan instruksi tindakan politik bagi seluruh kader Projo di berbagai daerah untuk memenangkan calon kepala daerah yang akan kita dukung, baik di sosial media maupun di darat kita bergeraknya, gitu.